Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan kultum di malam yang mubarak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikraman wa takdiman kepada para alim ulama, Ustadz wal Ustazah, wabil khusus kepada Ustadz Mufadil yang senantiasa kita nantikan ziyadah ilmu beserta doanya rahimakumullah. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu pendiri, pembimbing, Dewan Guru, Majelis Taklim Iwamit On Air yang senantiasa kita nantikan bimbingan serta nasihatnya. Yang saya hormati kepada Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witiari selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamit On Air beserta seluruh jajaran staf kepengurusannya dan seluruh jamaah Iwamit On Air rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa di Majelis Taklim Iwamit On Air kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat terbingkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong umatnya yang akan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah Iwamit On Air rahimakumullah. Di sini saya Sundiati pada malam hari ini Selasa 22 April 2025 perkenankan saya akan belajar menyampaikan kultum dengan tema konsep keseimbangan hidup dalam Islam. Menjaga keseimbangan dalam hidup merupakan suatu kebutuhan dalam dasar yang sangat penting bagi setiap individu. Dalam ajaran Islam, menjaga keseimbangan dalam hidup menjadi suatu hal yang sangat penting dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, kehidupan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik dan material, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan rohani dan sosial. Oleh karena itu, keseimbangan hidup membantu individu untuk mencapai keselarasan dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, keseimbangan hidup dalam Islam juga membantu mencegah terjadinya perilaku ekstrim yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat
Keberdayaan individu dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, disebutkan bahwa 3 orang sahabat bertanya tentang kebiasaan ibadah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menemui mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka atau tidak puasa. Aku sholat malam dan aku juga tidur dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengingatkan kepada bahwa urusan ibadah dilakukan sewajarnya saja, tidak berlebihan. Bagi umat muslim, menjaga keseimbangan hidup tidak hanya menjadi sebuah tuntutan moral, melainkan juga suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 juga menegaskan hal tersebut, yakni sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam, umat yang moderat, wasat, agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kamu. Dalam menjaga keseimbangan hidup, Islam juga mengajarkan untuk memperlakukan tubuh kita dengan baik, menjaga kesehatan tubuh, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya tubuh itu mempunyai hak atas kamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal keuangan, Islam juga mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan duniawi dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa harta benda bukanlah segalanya dan kita harus memberikan sebagian dari harta kita untuk amal dan membantu sesama. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jamaah Iwamid on Air rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita terjebak dalam kegiatan yang memerlukan banyak waktu dan tenaga, sehingga kita mengabaikan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Sebagai seorang muslim, kita harus memprioritaskan
kegiatan spiritual seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir, serta menjaga keseimbangan dengan kegiatan dunia seperti bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kerjakanlah urusan-urusan duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Dan kerjakanlah urusan akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Dan dalam menjaga kesehatan tubuh dan jiwa menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk memperlakukan tubuh kita dengan baik, menjaga pola makan dan olahraga yang sehat, serta menghindari hal-hal yang merusak kesehatan tubuh dan jiwa, seperti merokok dan minuman keras. Insya Allah jamaah iwamit buatan nggih, buatan enten ingkang ngerokok nggih, apalagi minuman keras nggih. Nggih. Sayang uangnya loh buat beli kayak gituan ya, mendingan juga dikirim ke Indo buat keluarga. Gini apa mboten? Pak Abdul ngerokok Bu, Indonesia. Lah Pak Abdul dikurangi rokok mending nggak belanja iki Bu jajan putra putrine. Angel Rene. Di belajar pelan-pelan. Ganti permen Pak Abdul, ganti permen. Nggih lho. Nggih sayang loh ditabung kan lama-lama jadi permen banyak. Nanti bisa buat naik haji Pak Abdul. Nggih. Lanjut nggih. Nggih apalagi ya Allah minuman keras. Rupanya aja nggak pernah lihat insya Allah. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara waktu kerja dan istirahat. Kita harus memberi waktu yang cukup untuk istirahat dan relaksasi agar tubuh dan pikiran kita dapat beristirahat dengan baik. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Dan dialah yang artinya dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Quran Surah Al-Furqan ayat 47. Dan dalam hal keuangan, Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan duniawi dan spiritual. Sebagai seorang muslim, kita harus memprioritaskan pengeluaran keuangan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
serta memberikan sebagian dari harta kita untuk amal dan membantu sesama. Insya Allah di Iwamit On Air sampun diajarkan dari guru-guru kita agar kita selalu berbagi antara sama dan saling membantu bagi yang membutuhkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan juga tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar-wajar saja Terdapat di surah Quran surah Al-Furqan ayat 67. Kesimpulan dalam ajaran Islam, keseimbangan hidup merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Apa Ustadznya sampun rawuh apa dereng? Sampun Bu, rawuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga lanjut aja dulu nggak apa-apa. Nggih. Ngapunten izin menyelesaikan dulu Pak Disimpulkan. Nggih, izin nggih. Al-Quran dan hadis memberikan paduan dan pedoman yang jelas tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dan melakukan segala sesuatu dengan keseimbangan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa memperhatikan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, serta yang terpenting dalam menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya tulus ikhlas, mohon maaf lahir dan batin sedaya mawon Bapak Ibu. Sami-sami Bu. Sami-sami Bu. Nggih. Wa akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara yang cantik dan soleha. Monggo Bu, matur suwun. Nggih, matur suwun doa kembali ke sampeyan. Nggih, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sunjiati yang sudah menyampaikan kultum pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bekerjalah untuk duniamu seakan hidup selamanya. Beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok. Baiklah, jamaah Iwamit On Air, rahimakumullah, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dilanjutkan tanya jawab beserta doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Mufadil dari marilah kita jamaah, kita buka moodnya, kita salam bersama-sama kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Silakan duduk Rian nggih. Mari jamaah kita bersalawat Nabi dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pada beliau Ustaz Mufadil kesempatan dengan hormat saya persilahkan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma 'arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ladzi man Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Wa'ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasura sallallahu alaihi wasallam masturan mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassadiqina ala nahjihi fanalu khairan wafiran ma ba'du. Hadirin wa hadirah, teman-teman jemaah Iwan On Air yang semoga selalu diberikan kesehatan, jasmani, rohani, diberikan keberkahan rezeki, diberikan keberkahan umur, amin ya rabbal alamin. Pendiri pembina Dewan Asatidzah Ketua Iwamet On Air yang selalu saya hormati, selalu saya rindukan. Semuanya saja yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan saya mengajak pada teman-teman semuanya, marilah kita selalu senantiasa syukuri daripada nikmat-nikmat Allah yang antara lain nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sempat dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk laksanakan sesuatu yang baik dengan niat yang baik, dan mudah-mudahan hasilnya juga nanti akan baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita berkumpul pada malam hari ini, kita, keluarga kita, teman-teman kita, mudah-mudahan diberikan syafaat khususnya besok di hari yang amin Allahumma amin.
Hadirin wal hadirat, teman-teman di Wamtan R yang selalu saya cintai, selalu saya banggakan. Allah menciptakan setiap makhluk itu berpasang-pasangan, yang antara lain manusia dijadikan laki-laki dan perempuan, malam dijadikan keseimbangan, yaitu dijadikan pula siang atau siang, kemudian ada malam, ada susah, ada senang, ada sakit, ada obat, dan lain sebagainya. Dan lain itu memang secara hakikat atau memang sudah menjadi sesuatu yang sudah dijadikan Allah agar saling bisa melengkapi satu sama lain. Dengan demikian maka tentunya jika kita menyadari adanya hal-hal yang seperti itu, tentu bagian dari apa yang kita laksanakan selama ini, terutama antara lain kita dijadikan sebagai, alhamdulillah, dijadikan sebagai makhluk yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal, dibekali hati nurani. Maka tiada lain, Allah juga memberikan perintah kepada kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan kata lain, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sekedar sebuah penciptaan belaka, namun penciptaan tersebut ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan antara lain termaktub dalam ayat yang tadi saya sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan demikian, maka tentunya setelah kita mengetahui adanya suatu tujuan yang Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, maka tentunya sering kali saya sampaikan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak bisa ditolerir lagi dengan segala bentuk aturan yang sudah paten, yaitu misalkan sebagai seorang yang tamis, sebagai seorang yang sudah berakal, maka di situ diwajibkan untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah yang disebut mahdhah. Sholat, terus kemudian zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Dengan demikian, maka ini merupakan sesuatu hal yang pada dasarnya bukan untuk orang lain, bukan juga untuk Allah, tetapi untuk diri kita. Dan kemudian karena kita hidup di dunia, maka kemudian di situ ada pengembangan yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Di mana ibadah ghair mahdhah itu adalah ibadah yang kita lakukan dengan sesama makhluk Allah dan kemudian mencari daripada pahala yang Allah telah janjikan. Yang antara lain di situ kita juga karena diperkenalkan dari kecil atau terdoktrin dari suatu keluarga yang sudah mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian kita setelah Islam kemudian ada iman. Maka dari itu seseorang yang iman, seseorang yang Islam, ini merupakan suatu rezeki, sesuatu yang mana anugerah atau karunia Allah yang sangat luar biasa. Sehingga
di situ juga disampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang tidak mengingkari Allah, dan kemudian sebaik-baik manusia adalah yang iman. Disebutkan dalam sebuah makalah, khoslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billah wan naf'u lil muslimin. Jadi dua perkara tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman pada Allah dan kemudian memberikan manfaat pada orang Islam, baik dengan ucapan, kuasa, harta, atau tenaga. Kenapa hal ini saya sampaikan? Sebab sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang iman, maka ini bisa menjadi suatu patokan. Setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap usaha kita, itu bisa menjadi sebuah pahala jika tanda kutip iman atau amanu billah. Tetapi jika kita bukan seorang Islam, bukan seorang yang iman, maka tidak ada kewajiban, yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena naudzubillah, hal itu ceritakan satu khitab atau perintah yang dikhususkan untuk orang-orang Islam. Dan kemudian bahasa iman itu pun dikhitabkan atau diperintahkan, diwajibkan hanya untuk orang Islam saja. Dan kemudian sehingga apabila kita sudah ada iman, sudah ada Islam, maka di situ setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan nantinya bisa menjadi nilai-nilai pahala. Karena di situ kehidupan yang akan datang ini, apabila kita tidak menyiapkan dari sekarang, atau di dunia ini kita tidak menyiapkan untuk kehidupan yang akan datang, itu seperti halnya mal mayyita ila kal ghariqil mukhawis. Atau di situ terombang-ambing di antara beberapa hal yang di situ sulit untuk kita raih. Jadi saya ucapkan mal mayyita ila kal ghariqil mukhawis, jika di situ kita tidak memanfaatkan apa-apa yang bisa menjadi ladang ibadah untuk kita, nantinya bisa mengarungi kehidupan yang akan datang. Jadi di situ disebutkan juga mandakhal qabra bila zadin faka'anna maratibal bahra bila safinatin. Atau jika kita tidak menimbun pahala, atau kita tidak mempersiapkan apa-apa yang kemudian untuk bekal di masa yang akan datang, tentunya perumpamaannya seperti halnya kita menyeberangi lautan tanpa perahu. Lah, kita bisa menimbun pahala, kita bisa mengumpulkan pahala, tentunya tadi kembali kepada tanda kutip al-imanu billah wa naf'ulil muslimin. Atau di situ kita bisa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga bermanfaat untuk sesama muslim. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa setiap umat, setiap manusia, jika ingin hidup di dunia ini dengan kehidupan yang layak, maka tentunya kita berbekal dengan harta benda, dan kemudian apabila kita mengendaki kehidupan yang akan datang dengan kehidupan yang layak pula, maka bisolihil amal. Jadi aizzud dunya bil mal wa aizzul akhirah bisolihil amal. Atau berbekallah di kehidupan ini atau di kehidupan dunia dengan harta benda, dan kemudian berbekallah nanti untuk kehidupan yang akan datang dengan bisolihil amal. Saya ulang, aizzud dunya bil mal wa aizzul akhirah bisolihil amal. Berbekallah apabila kamu menghendaki kemuliaan di dunia ini, maka berbekallah dengan dunia, dan apabila engkau menghendaki kehidupan yang akan datang, maka berbekallah dengan amal-amal soleh. Artinya tadi saya kutip sekilas bahwa
keseimbangan hidup ini bukan hanya sekedar banyaknya harta benda, tetapi di situ meninggalkan ajaran-ajaran para ulama, ajaran-ajaran Nabi tentunya. Karena apabila kita meninggalkan ajaran-ajaran Nabi, meninggalkan ajaran-ajaran ulama, tentu di situ akan berbagai macam hal yang nanti konsekuensinya kita terima. Satu contoh, dalam suatu hadis disebutkan bahwa saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasatin baliyat. Jadi akan datang suatu masa kepada umatku, kata Rasul, di mana mereka lari dari ajaran para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan musibah kepada mereka dengan 3 macam musibah, yaitu ulaha yarfa'ullahul barakah. Jadi apa yang kita lakukan, atau bahasa lain kasab, atau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mengais rezeki, maka di situ Allah akan memberikan tidak adanya keberkahan, atau tidak adanya keberkahan dari apa yang kita usahakan. Dan kemudian yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, yaitu Allah menurunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, dan a'udzubillah yang tidak yakhrujuna minad dunya bi khairi iman, kita meninggalkan dunia tanpa iman. A'udzubillah subhanahu. Artinya di situ walaupun kita siang malam menginginkan misalnya harta benda, menginginkan kekayaan, menginginkan segala sesuatu yang apa kita inginkan di dunia ini tercukupi dengan kerja keras dan kemudian kita mendapatkan hasil, tetapi di situ jangan pernah kita lupa bahwa ada suatu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu beribadah kepada Allah. Dan tentang beribadah kepada Allah tentunya bisa atau mengerti karena itu atau karena kita mengaji kepada para ulama. Maka di situ juga kita dianjurkan oleh beliau Rasulullah SAW kita agar berkumpul dengan para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyit bima'il nadar. Jadi di situ ada satu anjuran bahwa kita hendaklah berkumpul dengan ulama, kemudian mendengarkan perkataan-perkataan yang bijak dari ulama. Karena apabila kita sudah berkumpul dengan ulama, mendengarkan kata-kata yang bijak dari ulama, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati kita yang mati dengan cahaya hikmah dari ulama itu, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan bima'il matar. Hadirin wa teman-teman semuanya, kesimpulannya bahwa jika kita di situ beribadah, kemudian terus beribadah, tetapi kita mengabaikan kehidupan dunia, maka tentunya bisa terjadi seperti suatu cerita yang di situ, di suatu cerita ada seorang anak di mana di situ di kehidupan Bani Israel. Di sini ada bahasa Khurej atau namanya Khurej. Khurej ini beribadah siang, malam, petang, dan pagi juga selalu beribadah. Namun karena keasikan beribadah tersebut sehingga kehidupan dunia beliau lalaikan. Apalagi kehidupan dunia. Kewajiban kepada seorang ibu pun itu terlupakan. Sehingga di situ suatu ketika dalam cerita tersebut si Khurej
ini beribadah, membangun suatu musola lah, kita kata, membangun suatu musola dan untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghabiskan hari-harinya, menghabiskan waktunya dengan selalu beribadah kepada Allah, sehingga di situ suatu ketika sang ibu ini memanggil Quraisy, tetapi Quraisy dikala dipanggil, satu kali sedang beribadah ibu memaklumi, dua kali beribadah ibu pun memaklumi, dan ketiga kalinya si ibu ini memanggil, maka di situ ibu ghadab atau marah. Artinya setelah itu Quraisy ini bahasa mudahnya itu dikutuk lah, bahasa mudahnya dikutuk. Artinya di situ sang ibu dari Quraisy itu mendoa kepada Allah, jangan engkau matikan anakku ini sebelum anakku ini terkena kasus dengan perempuan. Benar, doa ibu dari Quraisy ini terijabah, sehingga ada seseorang yang di situ berusaha untuk menggoda si Quraisy, menggoda keimanan Quraisy, dan kemudian si orang ini mohon maaf dalam suatu cerita itu pelacur, dan kemudian sang pelacur itu menggoda satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, sehingga pelacur ini akhirnya melampiaskan kemarahan kegagalannya tersebut dengan seorang pengembala. Walhasil dalam sebuah cerita, sang pengembala akhirnya menggauli pelacur tersebut dan kemudian hamil. Dan akhirnya si pelacur ini setelah hamil mengakui bahwa anak yang dia kandung adalah anak Quraisy. Akhirnya masyarakat penduduk kampung mendatangi berbondong-bondong dan kemudian merobohkan tempat ibadah si Quraisy tersebut. Oke, saya lanjut. Jadi akhirnya berbondong-bondong penduduk kampung di situ merusak, menggempur tempat ibadah si Quraisy. Karena ada suatu pengakuan dari seorang pelacur bahwasanya anak yang dalam kandungan tersebut adalah hasil dari hubungan dengan Quraisy. Sehingga di situ setelah roboh dan kemudian anak yang menurut hikayah atau cerita tersebut bahasanya sudah lahir ke dunia dan kemudian dihadapkan ke Quraisy beserta penduduk kampung. Dan akhirnya si Quraisy tersebut menanyai si bayi yang konon katanya menurut ibunya adalah ayahnya Quraisy. Maka ditanyalah bayi tersebut, siapa bapakmu, dan seterusnya. Sehingga bayi kemudian menjawab dengan apa yang ditanyakan sama Quraisy, bahwa bapakku adalah seorang pengembala. Dan akhirnya dengan pengakuan si bayi tersebut, sehingga penyesalan yang sangat luar biasa dari penduduk kampung, sehingga di situ si Quraisy itu dibangunkan kembali tempat ibadahnya. Dan setelah kembali ke bayi tersebut, dan setelah bayi tersebut bisa ditanyai atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Quraisy, maka bayi tersebut akhirnya kembali normal. Artinya kembali normal di situ sesuai dengan titahnya, sesuai dengan aturan dari Sang Pencipta, bahwa umur berapa bulan bisa merangkak, umur berapa bulan bisa tumbuh gigi, umur berapa bulan bisa berdiri, umur berapa bulan kemudian bisa ngomong dan seterusnya. Dan setelah itu bayi tersebut bisa dikatakan sebagai bayi ajaib dari beberapa bayi yang bisa ngomong, yaitu bayinya Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian juga bayi pada waktu si Quraisy. Dan setelah itu tidak ada bayi, kalau menurut
kodrat irodatnya tidak ada bayi yang baru lahir dan kemudian bisa berbicara seperti bayinya Nabi Isa dan bayi dikala sejarahnya Quraisy. Hadirin hadirat teman-teman semuanya, dari apa yang tadi saya sampaikan, dari apa yang tadi saya suguhkan tentang cerita Quraisy, maka di situ kita bisa menyimpulkan adanya sesuatu itu tidak bisa berputar dengan satu poros saja. Tetapi di situ misalkan kita hidup di dunia, bukan misalkan, tetapi di situ kita mempertimbangkan kehidupan ini dan kemudian kehidupan yang akan datang. Atau dengan kata lain, masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Masa lalu sebelum kita dilahirkan, kita bisa berkaca dari apa-apa yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan dengan sejarah-sejarah orang lain. Dan kemudian di masa yang sekarang kita laksanakan, tentunya kita setelah mengaca, setelah kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, maka kita berusaha untuk yang baik kita lakukan dan untuk yang tidak baik kita berusaha untuk meninggalkan. Kemudian untuk kehidupan yang masa yang akan datang, tentunya kita menyiapkan segala sesuatunya di masa sekarang. Dengan kata lain juga, jika kita mengendaki kehidupan ini, maka seperti halnya tadi host atau pembawa acara menyampaikan bahwasanya kita berusaha untuk dunia atau bekerjalah untuk duniamu seolah kita akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah kita akan mati esok pagi. Hadirin hadirat teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Dan sebelum saya akhiri, hasil dari penyimpulan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu tidak bisa kita tinggalkan satu di antara dua. Artinya hidup di dunia itu kita mengejar dunia, dan hidup untuk kehidupan di akhirat, maka kita berusaha sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk mencari bekal atau menumpuk pahala sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selanjutnya silakan dari petugas, satu di antara petugas untuk bisa memimpin doa, dan mohon maaf segala khilaf saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.